Walaupun dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi, seperti dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Ini tentu menjadi bagian daripada upaya kita semua. Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE, biar jelas kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan. Saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini. Karena disinilah hulunya. Wacana merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE mencuat. Tak main-main, membetot perhatian publik karena yang bicara orang nomor 1 di Republik ini. Sebagian membacanya sebagai titik balik untuk membuat Undang-Undang ITE tidak menjadi alat membungkam aspirasi atau kritik masyarakat. Parpol pemilik kursi di DPR, terlebih parpol pendukung pemerintah, welcome, menyambut baik rencana revisi payung hukum yang terbit di masa SBY pada tahun 2008. Pentolan Golkar dan Nasional Demokrat angkat bicara. Politikus Golkar Aziz Samsudin menyatakan sudah jenuh dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan. Itulah pasal yang sering digunakan untuk melaporkan seseorang ke polisi. Pasal yang disebut karet, lentur. Saking lenturnya, sering multitafsir. Sejak diundangkan, Undang-Undang ITE telah memakan banyak korban. Prita Mulyasari menjadi kasus pertama yang menghebohkan publik pada 2009. Di masa SBY, 2009 hingga 2014, ada 74 kasus dijerat dengan Undang-Undang ITE, berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Di periode pertama Jokowi, kasusnya naik tajam 3 kali lipat, yaitu 233 kasus. Itulah data yang dicatat SafeNet dan Amnesty Internasional. Undang-Undang ITE sebenarnya pernah direvisi tahun 2016 lalu, tapi tidak mengubah secara substansial. 2 pasal karet yaitu pencemaran nama baik dan ujaran kebencian tetap ada. Bola yang disodorkan Presiden yaitu revisi Undang-Undang ITE sebenarnya momentum untuk meletakkan Undang-Undang ITE dalam koridor demokrasi yang tepat. Masyarakat, siapapun, dimanapun, termasuk di media sosial, memang tidak bisa sekena-kenanya dalam mengutarakan pendapat. Tapi ya jangan terlalu gampang dipolisikan. Namun nampaknya angin kelewat cepat berubah. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate justru menyatakan pemerintah bakal membuat pedoman interpretasi resmi terhadap Undang-Undang ITE, bukan menyusun draft revisi undang-undangnya. Memang, sebelum menyebut kemungkinan revisi Undang-Undang ITE dalam pidatonya, Presiden memaparkan perlunya pedoman interpretasi resmi terhadap undang-undang ini agar jelas. Dan revisi pun, lagi-lagi, mengutip Presiden, akan dilakukan kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberi rasa keadilan. Soal adil atau tak adil memang perlu penelitian lagi. Tapi yang pasti, berbagai survei mengatakan rakyat takut untuk mengkritik saat ini. Boleh tidak itu diartikan Undang-Undang ITE telah berhasil membungkam kebebasan berekspresi?